Selamat malam, perkenalkan nama saya Daniel Dwi Kurniawan. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi sewa. Sewa adalah perjanjian antara lease atau penyewa dengan lessor atau si pemberi sewa, di mana lease diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset milik si lessor pada periode yang telah disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut, lease diharuskan melakukan pembayaran kepada lessor. Perjanjian sewa mengikat aset tersebut menjadi milik lease atau dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewa. Istilah sewa pemesan ini dulu dikenal dengan sewa guna usaha atau leasing. Jadi istilah sewa guna atau sewa guna usaha. Keunggulan sewa jika dibandingkan dengan sewa dengan membeli tunai melalui utang bank, maka sewa memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama ialah pendanaan 100%, yaitu pembiayaan dengan mencakup 100% atas nilai aset, sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya mencakup hanya 80% dari nilai aset. Sehingga dengan pembiayaan bank, perusahaan harus mencari dana tambahan sebesar 20% agar dapat membeli aset tersebut. Tingkat bunga yang tetap. Walaupun tidak menutup kemungkinan tingkat bunga sewa berfluktuatif, namun sebagian besar sewa menawarkan tingkat bunga yang tetap, sehingga pembayaran sewa juga tetap. Pembayaran sewa yang tetap lebih memberikan kepastian pada pengelolaan arus kas kepada masa depan perusahaan. Lalu perlindungan terhadap keusangan. Perjanjian sewa terkadang memberikan opsi kepada si lease untuk mengajukan kepada lessor untuk mengganti aset sewaan yang sudah usang atau ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru. Hal ini menjamin lease untuk mendapatkan aset dengan kondisi yang baik dan terkini. Lalu yang keempat ialah fleksibel. Perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank sehingga lebih menjangkau banyak kalangan termasuk UKM. Lalu bunganya lebih rendah. Rata-rata tingkat bunga sewa lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman bank. Hal ini menguntungkan lease karena mendapatkan pendanaan dengan biaya lebih rendah. Lalu keuntungan pajak. Dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikenakan PPN dan lease tidak memotong PPh atas pembayaran sewa kepada lessor. Berdasarkan PSAK nomor 30, sewa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ialah sewa operasi dan sewa pembiayaan. Perbedaan keduanya adalah pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansial atau seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Jadi pada sewa operasi adalah sewa biasa, misalnya ketika kita menyewa suatu kos dalam 1 tahun dan pada akhir masa periode kita menempati kos tersebut, tempat yang kita tempati tidak akan menjadi milik kita. Namun pada sewa pembiayaan, ini contohnya seperti kita kredit motor. Pada kita saat memakai, misalnya kita membeli di tahun 2013 pada masa angsuran selama 5 tahun, pada akhir tahun 2020 maka motor tersebut akan menjadi milik kita dan akan terjadi pengalihan seluruh risiko ataupun manfaat dari si aset tersebut yang telah kita beli dari si perusahaan. Kriteria sewa pembiayaan. Yang pertama ialah perjanjian sewa menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa seperti yang saya katakan tadi mengenai seperti contoh kredit sepeda motor. Yang kedua, lease memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dilaksanakan sehingga pada awal sewa dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Yaitu jika harga opsi yang telah ditawarkan lebih tinggi dari estimasi nilai wajar aset pada akhir masa sewa, maka kecil kemungkinan akan dilaksanakan oleh lease dan kecil kemungkinan akan terjadi pengalihan kepemilikan atas aset di akhir masa sewa operasi. Yang ketiga ialah masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Jadi jika pada masa operasi, ketika si perusahaan yang menjadi penyewa, misalnya perusahaan menyewa mobil, tetapi dia menyewanya dalam masa 5 tahun, dan 5 tahun itu ialah masa umur ekonomis dari si aset tersebut, maka dapat dikriteriakan sewa operasi tersebut menjadi sewa pembiayaan. Lalu pada masa sewa yang keempat, pada awal sewa,
nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Nah, gini misalnya ketika kita mengeluarkan suatu dana untuk menyewa sewa operasi, namun dana tersebut sudah mencapai atau sudah mendekati nilai ekonomis dari nilai wajar dari aset sewa tersebut, maka sewa tersebut dapat dikategorikan sebagai sewa pembiayaan walaupun tidak ada pengalihan risiko atau pengalihan kepemilikan aset kepada si penyewa. Lalu yang kelima adalah aset sewaan bersifat khusus dan hanya list yang dapat menggunakan tanpa perlu modifikasi secara material. Yaitu jika hanya list yang dapat menggunakan aset tersebut tanpa modifikasi secara material, maka list memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dan lessor tidak memiliki pilihan lain dalam menyewakan asetnya. Sehingga diperkirakan seluruh risiko manfaat terkait kepemilikan aset akan beralih kepada si list atau si penyewa. Indikator lain juga mungkin pada sewa pembiayaan yang mencakup salah satu atau beberapa situasi tersebut. Sewa pada dasarnya tidak dapat dibatalkan. Jika list dapat membatalkan sewa, maka rugi pada si lessor yang terkait dengan pembatalan yang ditanggung oleh list. Dengan kata lain, list akan dikenakan penalti atas pembatalan perjanjian sewa. Lalu yang kedua, keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada list, misalnya pada harga rental. Hal ini juga menunjukkan bahwa seluruh risiko dan manfaat terkait aset beralih kepada si list atau si penyewa. List memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental. Dengan nilai rental yang lebih rendah, maka pada periode kedua kemungkinan besar list akan memperpanjang perjanjian sewa. Semakin panjang perjanjian sewa, maka semakin besar kemungkinan seluruh resiko dan manfaat terkait dengan aset beralih kepada list seperti yang kita baru bahas tadi ya pada kriteria sewa pembiayaan, yaitu mengenai pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Nah, jadi ketika nilai dana yang kita berikan kepada si lessor untuk menyewa suatu aset, dan ketika dana itu sudah mencapai nilai wajar dari suatu aset, maka kita dapat mengkategorikan sewa tersebut tidak lagi menjadi sewa operasi namun menjadi sewa pembiayaan atau sewa kapital atau sewa pembiayaan. Selanjutnya mengenai analisis perjanjian sewa. Substansi dari perjanjian tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak, namun harus dianalisis lebih dalam. Suatu transaksi dapat saja berbentuk kontrak jual beli biasa, namun substansinya mengandung sewa. Berikut adalah beberapa terminologi yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu perjanjian sewa. Yang pertama ialah sewa tidak dapat dibatalkan adalah sewa yang hanya dapat dibatalkan jika terjadi kondisi kontingensi yang kemungkinannya sangat kecil, mendapat persetujuan dari lessor, list mengadakan perjanjian sewa baru dan atas aset yang sama atau aset yang setara dengan lessor yang sama. Lalu awal sewa adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Awal masa sewa adalah tanggal saat list mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Pada tanggal ini, pertama kali aset dan liabilitas sewaan diakui, selanjutnya diikuti pengakuan penghasilan atau beban. Awal masa sewa dapat berbeda dengan sewa. Masa sewa adalah periode yang tidak dapat dibatalkan di mana list telah menyepakati perjanjian sewa untuk menyewa aset, termasuk dalam masa sewa periode ketika list memiliki opsi untuk melanjutkan sewa tersebut. Jika pada awal masa sewa, hampir secara pasti list akan melaksanakan opsi tersebut. Keberadaan opsi atas masa sewa dapat berpengaruh terhadap penentuan jenis sewa, karena jika luput memperhitungkan opsi ini, yang seharusnya sewa pembiayaan dapat dikategorikan menjadi sewa operasi. Yang selanjutnya ialah
sewa pembiayaan yaitu akuntansi sewa untuk bagian sisi lease. Pada sewa pembiayaan, si lease mengakui aset liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembiayaan sewa minimum. Nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama, kecuali jika terdapat uang muka atau sewa, maka liabilitas diakui setelah dikurangi uang muka. Tingkat diskonto, nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung untuk menggunakan tingkat bunga implisit. Jika list tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung bunga implisit, maka digunakan tingkat bunga inkremental. Tingkat bunga implisit mengacu kepada tingkat bunga yang digunakan oleh lessor dalam menghitung pembayaran sewa. Sementara tingkat bunga inkremental adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada lease atas sewa yang sejenis atau seandainya aset dibeli dengan sumber pendanaan lain. Lalu nilai residu yaitu aset sewaan biasanya memiliki nilai residu. Nilai residu adalah yang dijamin dan tidak dijamin. Jika nilai residu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum. Sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibanding dengan yang tidak dijamin. Apabila nilai residu dijamin oleh si lease, maka pada akhir masa sewa nilai wajar aset lebih rendah dari nilai residu yang dijamin. Lalu biaya langsung awal adalah biaya inkremental yang dapat didistribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lease dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Pemisahan antara beban keuangan dan pelunasan pokok, sehingga setelah mengakui aset dan liabilitas, selanjutnya si lease membayar sewa minimum secara periodik kepada lessor. Jumlah pembayaran sewa tersebut ditentukan oleh lessor setelah memperhitungkan imbal hasil bagi lessor. Oleh karena itu, lease harus memisahkan bagian beban bunga dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Dan juga jika perjanjian sewa terdapat nilai residu yang dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan tersebut yang diakui lease telah memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Sedangkan jika nilai residu tidak dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui lease tidak diperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Sewa operasi. Bagian pengakuan beban perlakuan akuntansi untuk sewa operasi sangat sederhana karena lease hanya perlu mengakui beban atas pembayaran dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Jadi untuk jurnalnya itu beban sewa pada kas. Di sini contohnya $41.000. Pada dasarnya, nilai beban sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh lease. Namun terkadang lease mendapatkan insentif tertentu dari lessor agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Insentif dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada si lease atau potongan pembayaran sewa. Jika lease mendapatkan insentif seperti itu, maka lease mengakui manfaat agregat dari insentif sebagai pengurang beban rental selama masa sewa seperti yang diatur dalam ISAK 23. Sewa pembiayaan yaitu sewa pembiayaan pada akuntansi sewa bagi lessor. Nilai kini dari kini investor dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Pembiayaan sewa juga dihitung dan ditentukan oleh lessor menggunakan tingkat bunga implisit, maka tidak ada alasan bagi lessor untuk menghitung nilai kini investasi kotor menggunakan tingkat bunga lain. Nilai residu, jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka diperhitungkan dalam nilai investasi kotor terlepas apakah nilai residu dijamin atau tidak. Perlakuan ini berbeda dengan lease yang hanya memperhitungkan nilai residu yang dijamin dalam pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor dalam pembiayaan ditambahkan ke dalam nilai investasi bersih. Hal ini dapat membutuhkan penyesuaian pada tingkat bunga implisit.
menjadi lebih rendah sehingga pendapatan bunga yang diakui oleh lessor menjadi lebih rendah. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai akuntansi sewa. Terima kasih.